Halo semuanya, selamat datang di channel Dunia Belajar. Seperti di judulnya, kali ini kita akan membahas cara cepat tips mengerjakan soal TIWU sesuai dengan kisi-kisi resmi Permenpan dan mengerjakannya cukup menggunakan waktu 10 detik saja. Nah, bagi teman-teman yang sudah lolos administrasi CPNS 2021, saya ucapkan selamat ya. Bagi yang belum lolos, ini masih ada waktu sanggah, kalian bisa mempergunakannya sebaik mungkin. Oke, sebelum ke videonya, pastikan teman-teman sudah klik subscribe terlebih dahulu ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Dengan subscribe, kalian membantu berkembangnya channel ini, karena subscribe itu gratis kok. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu jika ada X itu 7 dan Y itu sama dengan 2, maka berapa nilai X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat? Nah, kalau ada soal seperti ini, teman-teman jangan susah dulu, jangan takut dulu ya, karena TIWU itu kalian butuh ketenangan dalam mengerjakan soal. Nah, lihat yang ini ya, X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Ini saya menjelaskannya pelan dulu ya, supaya teman-teman bisa mengerjakan. Ini ada darat cepatnya teman-teman. Nah, ini sama halnya dengan A plus B kuadrat. Ingat ya, kalau A plus B kuadrat itu hasilnya kan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ini sama dengan ini kan. Nah, karena sama, kita tinggal masukkan deh A-nya sama halnya dengan X ya, jadi 7 ditambah 2 kita kuadratkan. 7 tambah 2 berapa? 9. 9 kuadrat sama dengan 81. Gampang banget kan caranya? Jadi jawabannya adalah C. Ingat-ingat ya, kalau ada soal seperti ini, maka tinggal dikerjakannya seperti ini. Nah, teman-teman bisa sambil membawa buku catatan ya untuk mencatat rumus-rumus trik cepat ini. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini biasanya ada soal persen-persen nih. Ada 54% dari 100. Nah, biasanya teman-teman kan ngitungnya manual seperti ini ya, 54 per 100 kali 100 gini kan. Nah, ini ada cara cepatnya. Nah, karena ini 100, maka untuk mencapai 100 tinggal dikali 1. Jadi ini juga dibagi 1. 54 bagi 1 hasilnya 54. Nah, kalau yang ini 50 untuk bisa jadi 100. Untuk bisa jadi 100 itu dikalikan 2. Karena ini dikali 2, berarti di sini dibagi 2. 68 dibagi 2 berapa? 34. Jadi 68% dari 50 itu adalah 34. Gitu ya. Selanjutnya 25 supaya jadi 100 itu harus dikalikan 4. Jadi ini harus kita bagi dengan 4. 32 bagi 4 berapa teman-teman? 8. Nah, begitu juga yang ini. Yang 20 untuk bisa jadi 100 itu harus dikalikan 5. Jadi ini harus dibagi berapa? Dibagi 5. 55 dibagi 5 hasilnya 11. Nah, yang terakhir nih, 25 supaya bisa jadi 100 kita kalikan 4. Jadi ini 16 kita bagi dengan 4. 16 bagi 4 4. Gampang banget kan caranya dan cepat. Nah, ini bisa menghemat waktu kita untuk mengerjakan soal-soal yang lain yang lebih susah. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga ya. Soal yang ketiga ini adalah nilai dari 19.050 kuadrat dikurangi 1850 kuadrat dibagi 1950 ditambah 1850. Nah, karena angkanya banyak, ini pasti ada beberapa yang langsung skip aja nih soal. Jangan ya teman-teman, ini sebenarnya mudah sekali. Seperti yang soal nomor 1 tadi, ini itu sama halnya dengan yang ini.
A kuadrat min B kuadrat itu sama halnya dengan A plus B, A min B. Seperti itu. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini kan sama halnya dengan ini. Jadi kita ubah deh seperti ini. Oke, kita ubah ya yang ini. Jadi A-nya itu 1950 kita tambahkan dengan 1850, lalu kita kalikan dengan 1950 dikurangi 1850, lalu kita bagikan dengan 1950 ditambah 1850. Nah, ini tidak perlu dijumlahkan terlebih dahulu, tinggal kita coret saja. Kalau matematika kan boleh nih dicoret kalau sama dan perkalian, maka ini kita coret ya, samaannya hilang, jadi tinggal ini saja, 1950 dikurangi 1850, hasilnya berapa teman-teman? 100. Nah, betul, gampang banget kan? Nggak sampai 10 detik nih. Jadi untuk soal 110 dalam waktu 100 menit kalian dijamin bisa mengerjakan semua soal-soalnya, dan insya Allah dengan benar kalau kalian mau belajar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya ini ada soal lagi nih, 129 dikalikan 175 ditambah 171 dikalikan 175 lalu dibagi 35. Nah, seperti yang tadi, ini angkanya terlalu besar, jadi mungkin teman-teman jadi males dan skip, padahal ini juga gampang teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada angka yang sama nih. Nah, karena ini penjumlahan, kalau angka yang sama saya keluarkan itu seperti ini, 129 ditambah 171. Nah, ini kalau dikalikan seperti ini hasilnya sama kan sama yang ini. Nah, jadi tinggal gini aja kita ubah. Jadi ini namanya konsep aljabar ya teman-teman. Konsep aljabarnya juga harus matang supaya bisa mengerjakan soal-soal seperti ini dengan gampang. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita bagi ya. Di situ ada 175 dan 35, jadi tinggal kita bagi aja ya teman-teman. Ayo, berapa? 175 dibagi 35, habis dibagi atau tidak nih? 175 dibagi 35, ternyata habis dibagi, hasilnya 5. Jadi ini tinggal kita jumlahkan lalu kita kalikan 5. 129 ditambah 171 berapa teman-teman? 10, simpan 1, 300. Jadi tinggal 5 kita kalikan dengan 300, hasilnya 1500. Jawabannya yang E. Gampang kan? Gimana nih? Sampai sini sudah ada bayangan kan untuk mengerjakan soal-soal seperti ini? Jadi jangan takut ya teman-teman, TIU itu sebenarnya gampang kalau kalian mau berusaha belajar dan banyak mengerjakan soal. Oke, lanjut ya ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini ada akar-akaran dan pangkat. Ini gampang juga teman-teman. Konsepnya kalau pangkat itu dikali, kalau akar itu dibagi. Maksudnya gimana? Nah, kita coba yang ini ya. Akar 6, akar 4 dari 27 pangkat 2 pangkat 4. Nah, 27 ini kita sederhanakan dulu ya teman-teman. 27 itu kan sama halnya dengan 3 pangkat 3. Nah, ini dipangkatkan lagi 2, dipangkatkan lagi 4. Ingat yang ini, yang pertama. Kalau pangkat itu dikalikan. Nah, kalau seperti ini pangkatnya dikalikan ya. Beda lagi sama seperti ini. Misalnya
3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 ini pangkatnya ditambah. Kalau ada dalam kurungnya seperti ini, pangkatnya dikalikan. Jadi 3 pangkat 6 dikali 4. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau akar pangkatnya dibagi, jadi tinggal kita bagi saja di sini ya. 6 kali 4 dibagi 6 kali 4 juga. Jadi jawabannya 1. Nah, 3 pangkat 1 sama dengan 3. Nah, gampang sekali kan? Nah, itu sih tipsnya kalau ada soal seperti ini. Tinggal kita kalikan atau kita bagi pangkatnya saja. Ingat ya, kalau angkanya besar seperti ini bisa disederhanakan terlebih dahulu. Oke, sudah paham? Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini kalau kurang jelas saya tulis lagi di sini ya. Akar dari 72 ditambah akar 72 ditambah akar 72 ditambah titik-titik. Nah, biasanya kalau seperti ini kan jawabannya 72. Tapi di sini tidak ada teman-teman, hanya ada 6, 7, 8, 9 dan 50. Nah, cara cepatnya di sini adalah kok hilang? Kita tulis ulang ya. Akar 72 ditambah titik-titik. Cara cepatnya yaitu mencari perkalian berapa dikali berapa yang selisihnya 1. Nah, 72 itu berapa kali berapa? 8 kali 9. Nah, ini selisihnya 1 kan? 9 dikurangi 8 hasilnya 1. Nah, kalau yang di sini ini tandanya positif, maka diambil angka yang besar. Angka yang besar 8 sama 9 lebih besar mana? Lebih besar 9. Jadi jawabannya yang D, 9. Karena ini positif ya teman-teman. Karena ini positif diambil angka yang besar. Kalau negatif bagaimana? Nah, simak soal berikutnya ya. Nah, soal berikutnya ini. Berapa nilainya jika akar 30 dikurangi akar 30 dikurangi akar 30 dikurangi titik. Nah, seperti ini. Nah, ini juga caranya dicari perkalian yang selisihnya 1. Berapa teman-teman? 6 kali 5, betul. Nah, ingat ya, ini tandanya negatif. Kalau negatif diambil yang kecil. Jadi jawabannya yang A, 5. 5 ya. Duh, kok hilang? Saya tulis di sini ya. Jadi jawabannya yang 5. Kalau positif diambil yang besar. Kalau negatif diambil yang kecil. Oke, paham ya? Untuk lebih memantapkan lagi, kita masuk ke soal yang berikutnya. Nah, di sini ada X dengan ini tandanya positif dan Y tandanya negatif. Hubungan antara X dan Y bagaimana? Nah, nggak usah bingung ya. Kita cari satu persatu X-nya dulu. Nah, akar 42. Jadi 42 itu berapa kali berapa? 6 kali 7. Karena positif diambil yang besar. Jadi X sama dengan 7. Lanjut ya. Sekarang yang Y. Y itu 56. 56 berapa dikali berapa? 8 kali 7 ya. 8 kali 7, selisihnya 1 ya, sama-sama 1. Karena ini negatif, berarti kita ambil yang kecil. Jadi Y sama dengan 7. Hubungan X dan Y berarti X sama dengan Y. Gitu ya teman-teman, gampang sekali kan caranya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oh, ternyata sudah habis teman-teman. Oke, itulah beberapa cara cepat untuk mengerjakan. Kalau teman-teman suka dengan konten seperti ini, teman-teman bisa like ya, supaya aku semangat untuk membuat konten-konten seperti ini lagi. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!